Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Intan Palupi, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Plumbungan 4, Kabupaten Sragen. Pada pembahasan kali ini, saya ingin memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut akan saya sampaikan rancangan tindakan aksi nyata saya. Latar belakang dari aksi nyata 1.4 yang saya lakukan, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, seperti pemikiran dari KHD, harus memperhatikan pembentukan karakter murid. Pembentukan karakter murid dapat dilatih dari pembiasaan budaya positif, dan budaya positif dapat terlaksana dengan kesadaran sendiri, karena adanya keyakinan kelas. Tujuannya, 1. Terbentuknya keyakinan kelas untuk mendukung terlaksananya budaya positif. 2. Budaya positif di sekolah untuk mendukung terwujudnya visi. 3. Dapat melaksanakan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari dengan kesadaran dari dirinya sendiri. Tolak ukur yang saya gunakan, 1. Murid berperan aktif dalam menentukan keyakinan kelas. 2. Terbentuknya keyakinan kelas. 3. Semua warga sekolah melaksanakan budaya positif. 4. Suasana kelas atau sekolah menjadi lebih menyenangkan. 5. Adanya perubahan perilaku dan karakter yang ke arah positif. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Perencanaan. Pada tahap perencanaan, saya akan menyusun rancangan tindakan untuk aksi nyata, mensosialisasikan tentang keyakinan kelas pada rekan guru, mensosialisasikan budaya positif dengan rekan guru yang ada di sekolah, menentukan waktu pelaksanaan. 2. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas dan pelaksanaannya, menjelaskan tentang budaya positif dan cara melaksanakan. Masing-masing guru menyampaikan ide tentang budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah, mengontrol dan memantau pelaksanaan budaya positif dengan keyakinan kelas. Ketiga, evaluasi. Pada tahap evaluasi yang akan saya lakukan, 1. Membuat evaluasi pelaksanaan mingguan. 2. Meminta masukan dan saran dari rekan guru mengenai perilaku murid dalam melaksanakan budaya positif setelah keyakinan kelas dibuat. 3. Melakukan refleksi dan tindakan perbaikan. Untuk melakukan aksi nyata tersebut, saya membutuhkan dukungan yang pertama dari kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua wali murid untuk mewujudkan budaya positif. Yang kedua, murid sebagai pusat pembelajaran. Yang ketiga, orang tua untuk melanjutkan budaya positif di rumah. Selanjutnya, media yang digunakan dapat berupa papan tulis, post-it, dan juga spidol. Berikut akan saya sampaikan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengenalan budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Plumbungan 4, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Plumbungan 4. Minta tolong Bu Dinda bisa dibukukan yang PPT-nya. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan diri lagi. Saya Intan Palupi, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Plumbungan 4, Kabupaten Sragen. Di sini saya ingin mendiseminasi tentang budaya positif. Budaya
Mungkin lainnya ada yang setuju atau tidak? Terus yang kedua, Kurang setuju kalau mendapatkan hukuman. nah, coba yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Setuju? Setuju. Oke, coba kita lagi. Guru bisa mengontrol peserta didik. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Oke, ada yang setuju, ada yang tidak. Selanjutnya, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Coba lanjut Pak, dicek dulu. Nah, dari yang tadi itu, nanti jadikan kalau sudah baca ke bawah, nanti bisa juga kira-kira yang jadikan jawab setuju atau tidak tadi pas atau tidak, bukan salah ya, pas atau tidak. Coba topik yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Lanjut. Yang pertama yang kita bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar, teori kontrol. Nah, menurut Dr. William Glasser bahwa ilusi guru mampu mengontrol murid itu ilusi. Jadi intinya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi kalau dengan berkeyakinan bahwa guru mampu mengontrol murid itu hanya ilusi. Menurut Dr. William Glasser, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Nah ini makna kata disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Kiajen Dewan Malam menyatakan pertanggungjawaban atau responsibility itulah selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan pada umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya diri dari segala hak dan kewajiban. Minhaja Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Jadi masing-masing orang itu mempertanggungjawabkan lakunya, mempertanggungjawabkan sikapnya sendiri. Jadi guru atau orang dewasa itu tidak mempunyai hak untuk memaksakan kepada anak. Jadi ilusi bahwa kita itu mampu mengontrol anak itu ilusi. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi apapun perbuatan yang dilakukan oleh anak didik kita pasti itu mempunyai tujuan. Jadi tidak semata-mata berbuat sampai naik dewe, pasti ada tujuannya. Nah, Ian Gosling mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun.
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tiga, motivasi perilaku manusia. Jadi kita berbuat, kita bertindak, kita berperilaku pasti ada motivasinya. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa kita itu perilaku yang pertama motivasinya pasti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau reward dari orang lain, pengen dipuji, pengen mendapatkan hadiah, itu merupakan motivasi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tiga motivasi perilaku. Terus kira-kira kita itu mengajarkan anak itu bukan yang pertama menghindari ketidaknyamanan hubungan, berarti anak yang terpaksa melakukan. Yang kedua, anak hanya ingin mendapatkan pujian orang lain. Kalau aku pengen juga, aku pengen dipuji, berarti kan bukan dari dasar dirinya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kita berperilaku, kita menanamkan pada anak berperilaku intinya menghargai dirinya sendiri. Jadi bukan karena orang lain, tapi unsur intrinsik dari dirinya. Lanjut. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar. Kenapa anak-anak kita akan ada yang berperilaku nyeleweng seenaknya? Karena mereka berusaha memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, mungkin dengan bekerja atau dengan apa. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima, love and belong. Jadi mereka itu mungkin cari perhatian karena ingin mendapatkan kasih dan ingin rasa diterima. Terus yang ketiga, kesenangan, hanya sekedar kesenangan karena mereka merasa belum mendapatkan kesenangan, kebutuhannya belum terpenuhi, makanya mereka bertindak nyeleneh atau mungkin bertindak yang menurut kita kurang wajar. Terus yang keempat, kebebasan, berarti mereka itu merasa tertekan. Yang kelima, penguasaan, jadi ingin dianggap punya kekuasaan, menunjukkan powernya. Lanjut. Nah ini posisi kontrol resolusi. Nah ini ada yang identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau sukses. Yang pertama tadi dari luar, kontrol dari luar. Yang kedua, kontrol dari dalam. Yang kita inginkan anak itu bisa melakukannya karena kontrol dari dalam dirinya, bukan ada. Nah, identitas gagal menghindari hukuman dan membuat orang merasa bersalah. Jadi kita seperti menghadapi anak atau anak itu guru yang berbuat menghadapi menunjuk-nunjuk. Nah, terus berceramah dan mengatakan, misalkan kita berkata, ibu kecewa mak, kalian nggak kasihan dengan itu. Itu posisinya sebagai guru, sebagai membuat rasa bersalah. Akibatnya apa? Kalau menghukum, nunjuk-nunjuk, kamu itu jadi anak kok nggak bisa ini. Nah, itu posisi kontrol identitas gagal. Nanti efeknya ke anak apa? Nah, anak nanti akan memberontak, menyalahkan orang lain untuk berbohong. Terus murid meletakkan gurunya di luar dunianya. Guru kayak galak dan ini hukum aku. Otomatis dia tidak menganggap gurunya di dunianya yang berkualitas. Terus lanjut misalkan, biarkan saja, nanti juga gak marah-marah lagi. Akhirnya posisi mentoknya siswa seperti itu. Terus ya udah yang diri. Seperti kita kalau ada orang marah-marah, stop deh, sakit. Jadi intinya seperti itu. Dan dampak pada murid mengulangi kesalahan, bukan malah mendung, tapi malah mengulangi. Karena dia ingin mengecek kamu sendiri-sendiri, wes biasa di UNED, wes biasa di sini.
wis biasa dihukum, akhirnya menjadi suatu yang terbiasa. Ya mana, mudah ya udah. Terus yang sebagai membuat rasa bersalah, kamu sebenarnya sudah tahu ibu lemah sekali. Nah misalnya kalau ibu kecewa, ibu merasa sedih, kamu tidak kasihan sama ibu, nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Nah misalkan seperti itu kan membuat anak merasa bersalah, itu identitas gagal. Terus menyembunyikan atau menyangkal, berbohong, akhirnya murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas dan maafkan saya, tapi akibatnya apa? Murid Anda yang merasa rendah diri, kurang percaya diri, minder, karena dia merasa bersalah. Kok saya begini? Nanti seperti dirinya itu orang yang sangat sangat jelek, sangat buruk atau kurang, sangat membuat orang lain, membuat gurunya, membuat orang tuanya itu seakan-akan dia itu seakan salah banget. Akhirnya apa? Kok aku jadi seperti ini ya? Dia merasa minder. Itu membuat anak rendah diri. Jadi identitas gagal, identitas berhasil sebagai teman dan sebagai pemantau. Sedangkan identitas berhasil itu sebagai manajer. Coba lanjutkan ya dengan penjelasan lagi. Nah ini contoh posisi kontrol, bisa diputar nggak? Coba posisi penghukum, monggo bisa diperhatikan, ini contoh videonya. Coba, apa hubungannya antara benda lari mengiringi lapangan basket? Nah, kita mungkin dulu pernah saya baca menjadi buku seperti itu, tipe penghukum. Itu bukan menyadarkan anak. Jadi anak mungkin berbuat karena terpaksa, bukan dari dirinya sendiri. Itu contoh penghukum, membuat anak. Kenapa saya curi lapangan basket? Kan kalau dinalar apa hubungannya terlambat dengan jadi lapangan basket? Lanjut Mbak. Nah, posisi penghukum biasanya seperti ini, ada suara tinggi, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Dampaknya pada murid apa? Kemungkinan murid marah, mendendam, benci dengan gurunya, terus agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya karena dia jengkel. Pernah kejadian seperti ini? Bukunya, mejanya, kalau diburuk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini yang parah. Mungkin gembosi atau apa. Nah, terus lanjut Mbak, ini posisi penghukum ya. Dan coba cek, ini yang posisi membuat rasa bersalah.
memberi rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini kita bacanya lembut, halus bahkan. Membuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan jijik. Dampak pada murid apa? Murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid kita, dan murid menahan perasaan. Nah, kalau murid sudah merasa bersalah, makanya kemarin banyak kasus kejadiannya, anak sekolah yang ada yang sampai itu karena apa? Dia merasa gagal. Nah, seperti ini. Lanjutnya Mbak, posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Kita kadang memposisikan diri sebagai teman pada anak. Nah, pada posisi sebagai teman, guru ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini hubungan yang baik antara murid dan guru. Nah, hal negatifnya apa? Suatu saat jika guru tersebut tidak membantu murid akan kecewa, karena dia murid itu sudah menganggap gurunya bolong dewi, mencoba dewi. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini dampak positif. Dampak negatifnya, murid tersebut akan tergantung pada guru. Dia akan selalu mengandalkan guru tersebut setiap ada masalah. Akhirnya apa? Dia tidak bisa bertanggung jawab, tidak mempunyai solusi untuk permasalahannya. Kenapa? Dia merasa selalu dilindungi. Ini juga kurang tepat. Jadi ini berhasil, tapi ini berasal dari luar, maksudnya bukan dari dalam diri anak tersebut. Nah, posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau.
sebagai pemantau. Pemantau itu kebanyakan apa? Sesuai peraturan. Jadi konsekuensinya apa jika kamu terlambat? Konsekuensinya apa jika kamu berbuat salah? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Semisal contoh, murid tidak mengerjakan PR. Kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Saya harus, misalkan jam istirahat saya harus mengerjakan saya harus menulis berapa kali, itu namanya konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan atau menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, karena guru berbuat sudah sesuai dengan peraturan dari konsekuensi. Jadi anak itu berbuat positif atau berbuat baik karena dari luar, karena adanya peraturan dan konsekuensi. Lanjut, ini yang kita harapkan sebagai guru, posisinya seperti ini sebagai manajer. perbuatannya atau perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi ini bukan untuk gurunya, bukan untuk orang tuanya. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ditanya, dipantik, dengan pertanyaan pemantik, kira-kira kalau seperti ini apa yang akan kamu lakukan? Itu yang diharapkan kita sebagai guru. Mungkin bisa direnungkan. Nah, sebelum keyakinan kelas, kira-kira jenengan posisinya selama ini pada posisi yang mana?
pada posisi yang konsekuensi. Dia memantau. Kira-kira penjenengan pasti dengan mengajar begitu lamanya pasti kita pada posisi-posisi seperti itu. Dan yang diharapkan ke depannya untuk siswanya agar lebih bertanggung jawab. Jadi kita melalui siswa masa depan itu mampu menemukan solusi, dapat bertanggung jawab atas perilakunya. Yaitu kita diperankan sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, budaya positif yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Kemarin saya sudah mempraktekkan di kelas 6 tentang keyakinan kelas dan cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu kita buat dulu peraturannya. Keyakinan kelas nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kemarin saya sudah praktekkan di kelas 6, bisa dilanjut? Loh, mengapa harus keyakinan? Mengapa tidak peraturan saja? Kalau peraturan akan pada keyakinan, seseorang itu lebih termotivasi dari dalam. Dan untuk seseorang lebih bergerak bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti peraturan yang mengatur tanpa mengetahui tujuannya. Jadi murid selama ini mengikuti peraturan itu karena takut mendapatkan hukuman, takut tidak mendapatkan pujian, atau karena ingin mendapatkan pujian, jadi ingin menyamankan posisinya. Dia hanya ingin merasa nyaman, menghindari hukuman. Lanjut Mbak. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barangkali berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contoh keyakinan kelas. Terus lanjut Mbak. Nah, ini kegiatan kemarin yang saya lakukan di kelas 6. Pertama kita ajak murid dulu berdiskusi. Kita ajak siswa kita untuk menuliskan kira-kira peraturan kelas yang ingin kalian terapkan di kelas apa. Murid maju dulu, menuliskan mereka inginkan apa kira-kira. Nah, di sini ada tidak boleh membeli buku, tidak boleh membeli, harus mengerjakan tugas Bu, tidak boleh telat datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini yang membuat anak-anak kelas 6 sendiri, bukan saya. Mereka maju menuliskan pada post-it, lalu saya tarik kesimpulannya. Nah, dari kesimpulan hasil kesimpulan peraturan kelas kita buat intinya apa? Dari peraturan kelas yang di anak maju ke depan kan biasanya tidak boleh membuang sampah pada tempatnya Bu, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuli teman. Terus ada yang kemarin tidak boleh mengerjakan PR di kelas, tidak makan pada saat pelajaran, tidak boleh membeli mainan. Ini yang membuat anak-anak, bukan saya. Tidak boleh menyontek, saling menghormati. Harus baik, mengerjakan, harus melaksanakan piket. Ini yang membuat. Nah, ini peraturan kelas. Tidak boleh, harus. Jadi kalau peraturan kelas itu tadi ada kata-kata tidak boleh, harus, dilarang. Nah,
kita jangan dulu ke kalimat yang positif, jadi lebih positif. Tidak boleh. Jadi untuk membuat keyakinan keras itu jangan menggunakan kata tidak boleh, harus, dilarang. Nah ini kita positifkan, kita buat menjadi kalimat positif. Misalkan tidak boleh ramai, dengan diganti menjadi menjaga kebersihan, menjaga ketenangan. Tidak boleh ramai. Terus tidak boleh membuli. Berarti apa kalau tidak boleh membuli? Menjaga kerukunan, bisa saling menghormati dan saling menghargai, bisa. Itu keyakinan yang. Terus selanjutnya lagi ada mengerjakan tugas atau PR. Ini tetap ya, mengerjakan tugas atau PR. Karena tidak ada kata tidak boleh, tidak ada kata harus atau dilarang. Jadi membuat keyakinan kelas. Murid-murid kita suruh dulu nulis peraturan apa yang mereka inginkan. Nah, dari peraturan yang mereka tulis tadi, kita buat ke kalimat yang positif. Jadi hilangkan kata yang tidak boleh. Jadi menghormati teman. Jadi harus menghormati teman berarti kata tidak boleh membuli loh ya. Menjaga kebersihan kelas berarti tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga ketenangan, kemarin ada kata-kata tidak kelonehanku, tidak boleh kelonehanku. Nah berarti menjaga ketenangan itu sudah keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Dan dengan keyakinan kelas ini anak-anak sudah membuat sendiri, sudah diyakini dari dalam hatinya sendiri. Bukan kita yang membuat, tapi sudah kesepakatan kelas dibuat keyakinan kelas. Jadi saya harapkan nanti setiap kelas mulai membuat keyakinan kelas masing-masing. Dan kelas 6 kemarin sudah saya kerjakan. Dari keyakinan kelas ini kita bisa menerapkan budaya positif. Seperti saya kemarin menerapkan untuk anak kelas 6, setiap hari Jumat itu wajib menggunakan bahasa Jawa. Kalau belum bisa bahasa Jawa kromo ya kalau koko. Paling enggak sesama teman latihan basa. Jadi bahasa Jawa kromo itu kalau tidak dengan gurunya saja, tapi dengan teman latihan. Jadi bapak ibu guru juga nanti dengan anak-anak juga basa. Kita mengajarkan anak menggunakan bahasa krama, kita sendiri tidak bisa ya, aneh. Jadi itu salah satu untuk mewujudkan visi kita, itu yang berbudaya kemarin. Nah, salah satu caranya kemarin untuk anak kelas 6 setiap hari Jumat nanti menggunakan bahasa Jawa dengan teman. Misalkan mau kemana, ajak pundi, tidak masalah. Kemarin anak-anak sudah saya beri pengertian bahwa dengan teman pun tidak masalah bosok, agar kita terbiasa. Jadi kita bapak ibu guru bertanya pada murid juga, kita khusus hari Jumat untuk masalah semoga berkelanjutan itu juga bosok. Dari gurunya karena bosok, kita tidak masalah bahasa dengan anak, karena kita melatih dulu. Kalau dari kecil sudah dilatih, jangan sampai anak-anak kita mau Jawa tapi harus Jawani. Jangan sampai kebudayaan Jawa kita itu nanti sudah dikuasai oleh asing. Banyak orang asing yang mempelajari gamelan, ada yang kuliahnya di sastra Jawa, masuk itu yang orang Jawa malah tidak bisa. Itu yang saya harapkan. Terus lanjut Mbak, ini untuk membuat keyakinan sudah. Nah, pertanyaan selanjutnya, Irfan kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Zeno menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab
tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ivan menertawakan. Ivan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Ivan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas paling gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Mengapa? Setuju atau tidak? Nah, tidak. Kalau tidak, mengapa Anda tidak setuju? Bisa ini menyebabkan anak menjadi apa ini? Menjadi rendah diri juga. Hah? Irfan malah semakin rendah. Nah, semakin rendah diri. Ya, jadi semakin down. Bukan malah, tapi malah semakin tergagap, semakin malu, bahkan dibully teman-temannya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ayo, hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Nah, hukuman. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi apa? Hukuman itu diberikan, belum ada aturan tertulisnya, sesaat anak berbuat apa langsung, ayo kamu seperti ini, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, Anda itu sudah tahu, kalau saya berbuat ini, saya harus seperti ini, itu namanya konsekuensi. Dan hukuman itu dilakukan dengan tiba-tiba, dan dua-duanya diharapkan tidak dilakukan, hukuman maupun konsekuensi. Lanjut. Apa itu hukuman loh? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik, psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perkataan atau perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman dengan tiba-tiba kita lakukan. Kamu seperti ini, ayo dikejar. Kamu tulis 10 kali. Kamu tulis 5 kali. Itu namanya hukuman. Lanjut. Apa itu konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui. Umumnya konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Murid tidak nyaman. Konsekuensinya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan akan menyelesaikan tugas yang ketertinggalannya. Jadi tugasnya tidak digarap, kamu nggak boleh istirahat, dikerjakan dulu sampai selesai. Itu konsekuensi. Karena itu mungkin sudah disepakati. Itu konsekuensi. Dan itu juga membuat murid tidak nyaman. Lanjut nggak? Nah, coba latihan ya. Mari berlatih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja.
lanjut, kita tahu caranya. Nah, ini. Lalu mulai kita main basket 2 kali, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, itu konsekuensinya. Murid diminta push up 15 kali karena terlambat, itu bisa hukuman. Karena apa? Bisa saja disuruh lari di lapangan, karena ini tidak terencana ya. Terus lanjut, menggantikan kertas tugas semuanya yang sudah dicoret-coret, itu konsekuensi. Lanjut Mbak. Apa itu restitusi? Nah, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan ini posisi yang diharapkan ada pada guru. Jadi tidak sebagai penghukum, tidak memberikan hukuman, tidak memberikan konsekuensi, tapi kita melakukan restitusi. Ya, juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Lanjut Mbak. Nah, segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuannya ini. Jadi kita itu mencetak murid masa depan itu untuk murid yang mandiri, bertanggung jawab. Tujuannya kehadiran pendidikan itu apa? Muridnya itu mandiri, dapat meraih kebahagiaan setinggi-tingginya. Lanjut. Nah, segitiga restitusi dapat dilakukan dengan ini. Yang pertama itu valid. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan contohnya ini, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, itu menstabilkan identitas dulu. Jadi anak itu semata-mata bukan dirinya sendiri yang berbuat, ada orang lain juga yang berbuat. Terus validasi tindakan. Apakah kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini? Nah itu, kamu pasti ada alasannya kenapa sampai datang terlambat. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah ini namanya validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan tadi. Nah di kelas sudah dibuat keyakinan pastinya. Ditanyakan. Nah, misalkan ada yang datang terlambat. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Nah, datang terlambat ini mungkin tidak datang tepat waktu, kan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu sudah lanjut Mbak. Nah, ini tahapannya ini. Proses 3 tahapan: menstabilkan, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Lanjut Mbak. Nah, ini contoh pelaksanaan segitiga restitusi dari saya kemarin.
bisa kemungkinan kalau berbicara dengan Tuhan dari lama aja. Setelah itu kamu bisa kembali beristirahat. Nah ini contoh melakukan segitiga rezeki. Jadi kita tidak mengganggu binatang. Ini berarti si user ini membutuhkan apa ini? Kebutuhan dasar apa? Kesenangan. Dia ingin bercanda bu. Nah, dia ingin memiliki kebutuhan dasar tentang kesenangan tadi. Nah, kalau ditanya seperti itu, anak juga akan merasa lebih nyaman. Beda kalau kita dengan ada yang mentang-mentang Selatan enggak? Nah, coba dalam penerapan disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, Bapak Ibu, saya buka sesi pertanyaan. Monggo untuk buat pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan tentang tadi? Nilai-nilai positif tadi, tentang budaya positif yang harus kita laksanakan, nilai-nilai kebajikan, universal, keyakinan kelas, posisi kontrol, 5 posisi kontrol, terus 3 posisi kontrol restitusi tadi. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Monggo. Bagaimana caranya agar anak-anak kelas bawah itu bisa menjawab saat menjawab pertanyaan kita saat menanyakan keyakinan. Kadang mereka itu kan jawabannya tidak nyambung dengan pertanyaan kita. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ibu Vicky. Betul sekali. Untuk anak-anak kelas rendah, bagaimana agar mereka itu diajak untuk membuat keyakinan kelas. Bahkan kadang mereka ngomong saja ditanya tidak nyambung ya. Kita tanya A, jawabnya B. Kita tanya B, jawabnya mungkin D. Nah seperti itu. Untuk anak-anak kelas rendah, kita tunggu. Kalau anak kelas atas mudah, misalkan, ayo kamu maju tuliskan. Kita buat diskusi yang membuat anak nyaman dulu. Kita kondisikan dulu kelas itu senyaman mungkin. Kalau kelasnya sudah nyaman, posisi duduknya dibuat senyaman mungkin. Nah, anak-anak disuruh saja. Kira-kira apa ya yang kalian inginkan di kelas ini? Kita buat pertanyaan romantis. Kalau lihat kelasnya Bapak, kira-kira bagaimana? Kalau tiba-tiba saat pembelajaran ada teman kalian yang tiba-tiba datang, kalian merasa terganggu atau tidak? Itu sudah pertanyaan romantis. Misal kalau ada kelas kita lihat football, kira-kira apa ya yang perlu kita lakukan? Nah, kalau anak ditanya itu mungkin jawabnya harus disambung bu, harus dibersihkan bu. Nah, kira-kira biar kelas tetap terjaga perhatiannya. Kira-kira kita harus apa yang harus kita lakukan? Kita mancing. Nah, dengan pertanyaan menarik itu, teman-teman kalian yang tiba-tiba datang pas kalian lagi nulis lagi pelajaran merasa terganggu atau tidak? Nah, kalau kalian merasa terganggu berarti teman-teman harus apa? Nah, seperti
itu. Jadi kita pancing dulu untuk anak-anak kelas muda. Tidak bisa semata-mata seperti anak kelas atas. Ayo, kira-kira apa tulis. Bahkan mungkin untuk anak kelas muda kita bisa bantu yang belum bisa atau belum lancar menulis, kita bisa bantu menulisnya. Seperti itu. Bagaimana Bu Yuni? Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi loh. Pertanyaan kedua, mungkin tentang posisi nomor atau posisi yang tadi, mungkin 5 posisi kontrol guru, atau mungkin tentang dari 3 institusi, atau mungkin budaya positif yang ingin diterapkan di sekolah. Seperti tadi mungkin yang pertama sudah saya biasakan setiap hari Jumat untuk melaksanakan berbicara atau berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa. Mungkin di kelas-kelas yang lain, ini apa? Yang kita lakukan tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mewujudkan visi kita, visi sekolah kita. Budaya positif itu banyak sekali, dan kalau itu sudah muncul dari dalam diri anak sendiri, nanti sudah terbiasa, sudah bukan karena orang lain. Jadi kita pemberian reward, pemberian penghargaan itu tidak dibenarkan. Karena apa? Kalau anak sudah mendapatkan merasa berbuat, saya nanti harus puji atau saya nanti ingin mendapatkan itu sudah bukan dari dalam dirinya. Nanti kalau sudah tidak ada penghargaan, tidak ada reward dan sebagainya, anak akan kecil lagi, berbeda, itu dilakukan dari dalam dirinya. Nah, tugas kita Bapak Ibu menyadarkan anak agar budaya positif itu bisa muncul dari dalam diri, dari intrinsipnya sendiri, dari dirinya, bukan faktor eksternal, tapi faktor intrinsik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau bertanya lagi? Apa saja tentang pelaksanaan budaya positif atau pelaksanaan seperti Bu Vicky tadi menanyakan tentang pelaksanaan keyakinan kelas. Kalau untuk anak kelas rendah bagaimana Bu? Terus untuk anak kelas atas, kira-kira apa? Untuk budaya positif apa? Mengusulkan, mungkin mau ada yang diusulkan, Bu, bagaimana kalau kita melakukan budaya positif ini untuk melatih kemandirian, misalkan dari olahraga, misalkan apa yang bisa melatih kemandirian. Mungkin kadernya ada yang mau diusulkan melatih anak untuk lebih mandiri. Ekstra bisa, mungkin apa? Mungkin ini gagasan saya. Misalnya setiap dari satu anak dilatih bertanggung jawab, kan kita sering pacaran. Jadi satu itu sepulang sekolah sekitar saja, tidak perlu lama-lama, setengah jam, 15 menit ibaratnya. Anak berlatih PBB, sebenarnya efektif sekali loh. Itu juga melatih kemandirian, melatih bertanggung jawab. Biar nanti untuk satu itu biar nanti anak apa? Sebenarnya kan mereka bertugas. Jadi tidak hanya yang bertugas, tapi semua anak mengalami. Menang-menang sih memberi gak tahu tugasnya loh. Kadang dia juga membayangkan, saya kalau di sana bagaimana ya. Nah, mungkin bisa seperti itu termasuk budaya positif. Mungkin ada usulan
kita laksanakan? Baiklah, kalau tidak ada, ini dari tadi tentang kebutuhan anak yang sudah dinotulenkan dengan kurikulum 5 kebutuhan anak. Jadi anak itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi dia juga memiliki kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa ingin diterima. Makanya kadang anak itu masih lemah. Terus rasa ingin diterima juga kebebasan. Anak itu merasa kurang bebas, tertekan, terkekang, dan mungkin ada penguasaan. Jadi anak itu pengen merasa mempunyai power. Ada mungkin anak yang kurang pas atau kurang, kita mengatakan mungkin tidak menguasai suatu materi tertentu. Bukan anak tidak menguasai, tapi karena anak itu merasa belum mempunyai ruang untuk menyampaikan apa yang dimilikinya. Dan tugas kita sebagai bapak ibu guru, kita itu menuntun laku anak tadi, menuntun lakunya yang positif dan menyamarkan laku anak yang negatif. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kurang pas atau kurang sesuai. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut contoh kegiatan pengambilan keyakinan di kelas. Selamat pagi Mas Yani. Siang ya, nah. Selamat pagi, selamat siang. Meskipun selamat siang, tapi kita selalu semangat pagi. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat? Masih ingat tepuk semangat? Masih. Ya, coba kita coba dulu. Tepuk semangat. Luar biasa. Tepuk tangannya. Alat yang luar biasa ya, habis olahraga tetap semangat. Itu berarti kalian yang luar biasa. Nah, anak-anak, pada pembahasan siang hari ini, Ibu ingin menerangkan tentang apa? Peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Coba sekarang bisa kalian tuliskan. Ini yang buat peraturan nanti kalian sendiri, bukan Bu Intan, bukan Bu Ala, bukan Bapak Ibu yang lain. Jadi ini peraturan ini yang buat kalian. Ya. Coba, ini bisa dibagikan mungkin sama teman sebelah, nggak harus sama. Coba nanti bisa misalkan matanya bisa beda, nggak harus sama. Ini tuh bisa dibagi dulu. Sana itu dibagi temennya. Kalau ini nanti mau dipakai lagi, maksudnya masih ada. Nah coba, ayo dibagi sama temennya. Sama itu. Sudah? Nah, sekarang coba kalian tuliskan peraturan kelas yang kalian inginkan, yang ditulis di situ, dikretek satu lembar aja, ya toh. Itu nanti yang ada yang lemnya, lemnya itu nanti ditempel di sini. Ya ini tak tulis di sini, peraturan kelas. Nah, ini peraturan kelas. Nanti kalian tempel di sini ya. Bisa urut nanti yang sudah. Apapun, mungkin yang kalian inginkan itu apa? Peraturan kelas yang kalian inginkan itu apa? Kalian pengen apa? Misalkan kalian pengen buat peraturan kelas, ya tadi misalnya tidak terlambat sekolah, atau tidak membuli teman, atau harus menghormati teman waktu berbicara, angkat tangan waktu ingin menyampaikan. Nah, bisa macam-macam sesuai pemikiran kalian, bebas.
Iki gawe peraturan, membuat peraturan kelas sesuai yang kalian inginkan. Para penat. Ya udah, gawe yo. Satu saja. Satu anak satu. Nanti tanggal sini. Satu anak satu. Bebas, bisa menulis semua toh ini? Pastinya bisa dong. Nah, bebas. Saya mbok inginkan apa? Merenung sebentar. Kalian renungkan. Aku ki lho pengen sekolah atau kelasku ki aku pengen peraturan kelasnya sing ngene iki ya. Pengen apa? Inginnya kalian apa? Nah, nanti kita bicarakan peraturan kelas yang kalian inginkan itu kita bicarakan. Bebas, gak ada kata-kata nggak usah dikasih nama, tempel sini yang sudah. Ayo tempel nggak apa? Bebas, ayo santai saja. Ditempel sini, dijajah-jajah sini, sini. Yo. Oke, bagus sekali loh, yo tempel. Sudah. Nggak apa-apa, bebas, santai saja. Kita lihat ya itu, keliru ya yang rai coklat. Ganti aja. Nah itu masih ada itu. Ya santai aja, kita tunggu. Kita tunggu pokoknya. Kira-kira apa yang kalian inginkan? Kan selama ini kan kalian yang selalu diperintah ya. Pokoknya harus menaati ini. Nah sekarang khusus dari ini kalian saya suruh sendiri peraturan kelas yang kalian inginkan itu seperti apa. Mau enak dong kayak peraturan dewe, ditaati dewe. Nah, coba. Sudah semua? Oke, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anak ya, benar ya. Oke, dari peraturan kelas ini saya bacakan dulu. Nanti yang sama kita centang. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh berteriak-teriak. Tidak membuli atau mengejek, sama ya dengan tadi ya. Berarti ini sama. Ini tidak boleh teriak-teriak, ini berarti 2. Tidak boleh ramai dengan tidak boleh teriak-teriak, sama enggak kira-kira? Sama, oke, berarti sama. Tidak boleh mengejek nama baik nama bapak atau ibu, sama dengan membuli ya. Jadi yang namanya membuli itu bukan hanya ngeplak, jewer, ngikut, nyenggol, nendang, tapi juga dengan kata-kata. Misalnya kalian itu ya memanggil nama temenmu sing jenggot, itu sudah membuli. Kalian memanggil nama temenmu dengan nama orang tuanya, Men, Sari Men, ibaratnya. Itu juga sudah membuli. Ya, jadi tidak boleh. Itu sudah membuli, tidak boleh. Jadi ini sama, tidak boleh membuli, Wak. Tidak boleh membuli. Mengerjakan tugas PR, bagus sekali. Berarti ini 3 ya. Tidak suka membuli, boleh nih. Tidak boleh saling mengejek, berarti saling membuli loh. Terlambat ke sekolah, berdoa ke depan dan menyelesaikan ulasan terlambat sekolah. Lah, berarti tidak boleh terlambat sekolah. Datang tepat waktu ya. Terus tidak membuli teman lagi. Terus saat terlambat akan dihukum hormat bendera. Walah, berat ini Kak. Terus datang tidak terlambat, ini sama. Datang tidak terlambat. Tidak boleh mengata-ngatakan nama orang tua teman. Nah, ini sama pembulian ini. Sering kayak di sini ya. Oh, tidak boleh buang sampah sembarangan. Bagus sekali. Menata buku dan meja. Berarti ini tentang kerapian. Ya. Terus tidak boleh terlambat sekolah. Tidak boleh terlambat sekolah, tadi nomor berapa? Nomor 4. Berarti di sini ketemu 6 peraturan. 6 peraturan yang kata-katanya ini. Ketemunya di sini dulu ya. Bintang rangkum ya. 1. Berarti tidak boleh apa tadi? Tidak boleh membuli intinya. Membuli. 2. Boleh berteriak-teriak. Berteriak-teriak, tidak boleh ramai, itu sama ya. Berarti apa? Menjaga. Tidak boleh ramai, itu aja dulu. Tidak boleh ramai.
rame. Apalagi ramai. Terus saya yang ketiga dulu ini apa ini? Mengerjakan tugas atau PR. Berarti mengerjakan tugas atau PR. Sudah bagus. Mengerjakan tugas atau PR. Terus apa lagi? Oh, tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Terus apa lagi ya? Nih, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sampah sembarangan. Terus apa lagi nih? Menata buku dan meja. Berarti menjaga kerapian. Kerapian dan kebersihan gitu ya. Kira-kira mau ada usulan lagi? Boleh? Mau nambah lagi boleh? Apa kira-kira? Apa? Tambah lagi boleh tambah sini? Apa? Ya untuk apa? Masih saya terima pokoknya. Mau apa? Mau tambah lagi boleh? Tambah masih? Ayo. Harus memakai seragam misalnya. Tidak boleh melepas sepatu kecuali di masjid. Ayo. Jangan diulangi ya. Mau ganti kaki kalian kena? Tidak boleh menganiaya. Itu termasuk membuli. Menganiaya itu jenggot, nyenggol, jiweri. Terus geng-gengan itu lah geng-gengan. Bolo-bolonan. Ada yang bolo-bolonan di sini? Oh, sing bolo-bolonan itu termasuk juga pembulian. Enggak lagi boleh. Yo, siapa lagi? Boleh lagi yo. Saya beri kesempatan sekali lagi kayak peraturan next. Sing mau nambah yang nggak nambah nggak apa-apa. Yo, nanti masih saya suruh nulis lagi kok, tenang. Apa? Kira-kira peraturan Cokok Pinau sing ini apa ya? Kira-kira apa? Loh ini dari 16 terkumpul 6. Ya kok. Nah, kira-kira bagaimana? Jadi peraturan itu untuk kalian sendiri. Mengikuti upacara bendera. Banyak orang. Harus mengikuti upacara bendera dengan seragam lengkap. Tempel, kalau aja nanti tak pegang lagi. Tempel bawahnya sini ya, biar nggak kabur. Yuk, siapa lagi? Ternyata anak kelas 6 ini luar biasa ya. Oke, lagi sekali. Paling kamu pun dok, oke ya, kita baca lagi. Ya belum, nggak apa-apa. Lanjutkan. Saya aja. Nah, yuk kita ulas lagi. Di sini ada mendengarkan penjelasan dari guru. Berarti ini tidak boleh rame. Sama ya. Menjelaskan penjelasan dari guru tidak boleh rame. Terus memakai seragam yang rapi. Rapihan. Menjaga kerapian. Oh ya, bisa memakai seragam. Iya itu aja. Menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Yang tadi memakai seragam. Memakai seragam. Ini ya. Nomor 7. Tidak boleh mengerjakan PR di kelas. Tidak boleh mengerjakan PR di kelasnya apa ya? Tidak mengerjakan PR di kelas. Tidak boleh mengerjakan PR. Orang pikir kok pikir di kelas malah PR.
geng-gengan, semua adalah teman. Luar biasa. Pembulian ya, berarti tidak boleh ada pembulian lagi. Terus tidak boleh membeli mainan. Boleh nggak membeli mainan? Boleh. Hah? Boleh Pak? Boleh nggak? Tekot apa? Yes. Tidak boleh beli mainan. Sakit banget. Ya wes lah. Tidak boleh membawa mainan mungkin. Membawa mainan ke kelas. Saya kira mau beli mainan tuh tahu nggak? Ya wes. Tidak boleh membeli mainan. Terus lagi tidak boleh membuang sampah di loker. Intinya menjaga kebersihan dan kerapian kelas ya. Lokermu loh, tidak boleh berbicara dengan teman saat pelajaran. Berarti tidak boleh rame ya. Tidak boleh rame. Terus tidak boleh menyontek saat ujian. Tidak boleh menyontek. Orang saat ujian Pak ya. Pas ulangan, pas garap. Terus apa lagi? Ini saya itu 11. Harus berbicara dengan guru yang sopan, bukan ngomong seenaknya. Berarti apa? Saling menghormati. Saling menghormati. Saling menghormati. Terus tidak boleh memanggil orang dengan nama buruk. Ini termasuk pembulian. Melaksanakan piket dengan benar. Berarti melaksanakan piket. Jadi ya menjaga kebersihan berarti melaksanakan piket. Harus melaksanakan piket intinya ya. Ini sendiri harus melaksanakan menjaga kebersihan itu semuanya. Melaksanakan piket kan berarti ya piket. Harus melaksanakan piket. Terus apa lagi nih? Tidak boleh melepas sepatu. Oke, saya tidak boleh menyontek jika ujian. Ini sama ya tadi ya. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek. Tadi nomor berapa? 11. Dari rumah menggunakan seragam lengkap dan menaati tata tertib. Berarti memakai seragam sekolah nomor 7. Ini berarti 14. Tidak boleh melepas sepatu. Satu lagi 14. Taruh mana ya kan? Sini ya. Tidak boleh melepas sepatu. Melepas sepatu. Nah, ini yang dinamakan dengan peraturan. Peraturan yang sudah kita sepakati. Nah, di sini Bu Intan bukan hanya bahas peraturan sekarang. Nah, peraturan ini bagus sekali. Kalian sudah bisa membuat peraturan luar biasa di antara anak kelas 6 itu. Nah, ini peraturan di kelas kalian. Namanya peraturan tidak ditaati pasti ada hukuman atau sanksi. Kesepakatan kelas ada konsekuensi. Tuh, aku tidak boleh membuli, berarti aku membuli konsekuensinya apa? Nah, itu namanya peraturan. Nah, sebentar ya. Nah, sekarang dari ini yang namanya peraturan kita jadikan keyakinan kelas, keyakinan kalian. Jadi bukan hanya sekedar peraturan, sekarang itu sudah keyakinan. Namanya keyakinan itu dilaksanakan dari dasar hati. Sekarang ibu tanya dulu, dari peraturan ini yang sudah kita rangkum tadi, kira-kira yang tidak pas atau tidak sesuai dengan hati kalian yang mana? Tunjuk jari saja. Sudah pas semua Bu. Tidak boleh membuli, tidak boleh ramai, mengerjakan tugas atau PR, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjaga kerapian dan kebersihan kelas, memakai seragam sekolah,
tidak boleh mengerjakan PR di kelas. Terus tidak makan saat pelajaran, tidak boleh membeli mainan, tidak boleh menyontek, saling menghormati, harus melaksanakan piket, tidak boleh melepas sepatu. Boleh usul, Bu, saya kalau tidak boleh, misalnya tidak boleh membeli mainan, saya kurang setuju. Misal, boleh usul, ayo, kira-kira mana? Datang terlambat itu. Ada kalau sudah tidak, berarti ini sudah pas ya. Ini nanti dilaksanakan sekarang ini. Keyakinan kelas kalian. Nah, dari peraturan ini kalian bisa membentuk menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kata-katanya itu positif, bukan kata-kata tidak boleh. Jangan tidak boleh wis jadi peraturan ya. Nah, keyakinan kan dilaksanakan dari dasar hati. Kira-kira bukan tidak boleh, tapi apa? Tidak boleh membuli, diganti kata-kata apa yang positif. Tidak boleh menggunakan kata jangan, harus, itu jangan. Saling menghargai, saling menghargai dan menyayangi sesama. Nah, oke ya. Berarti tidak boleh membulinya diganti ki. Saling apa? Menghargai dan tulisan saling menghargai dan menyayangi teman, kira-kira enggak? Tulis ning kono. Ki. Dan kata-kata ini nih. Sing ini semua gantiin kata-kata sing 13 14 ini 14. Kira-kira tulisan yang kata-katanya sing tidak, jangan kata-kata tidak. Sing tidak jangan pakai kata tidak. Piye? Yo, makanya kan jangan membuli teman, berarti kan saling menyayangi dan menghargai. Masih ada enggak? Ya, masih ada enggak? Yo, ini kan ini tidak boleh membuli. Berarti kan saling menghargai dan menyayangi. Ya toh? Saling menghargai dan menyayangi sesama teman. Nah, kira-kira kalau tidak boleh ramai ini apa? Tidak boleh ramai apa kira-kira? Ayo. Apa yang tidak boleh ramai apa? Atau tidak? Tidak boleh ramai apa? Menjaga ketenangan. Yo, tulis salah siji maju. Salah siji. Menjaga ketenangan itu ya tulis iki sing gampang. Menjaga ketenangan. Mau tulis no? Oh enggak, beda ya, menjaga ketenangan. Tulis salah satu. Yang lainnya kok saya kotak kasih. Enggak, menjaga ketenangan. Tempel ya. Terus yang ketiga, mengerjakan tugas atau PR. Sudah pas ya? Itu sudah tidak perlu diganti lagi. Mengerjakan tugas atau PR. Mengerjakan tugas atau PR. Terus apa lagi? Tidak boleh datang terlambat. Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu ya. Siapa sing gak terlambat? Besok sudah. Alhamdulillah. 5. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Diganti apa? Membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Ini tadi tak tulis saja ya. Tidak boleh ramai mogok. Menjaga ketenangan.
kebersihan kelas sudah ya? Pas sekali, pas. Menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Terus 7, memakai seragam sekolah pas? Pas. Memakai seragam sekolah. Lanjut. Nah, tidak boleh mengerjakan PR di kelas ini. Misalkan mengerjakan PR di rumah. Mengerjakan PR di PR judulnya apa? Pekerjaan. Nah, berarti bukan PS ya. Pekerjaan sekolah. Mengerjakan PR di rumah. Terus lanjut. Tidak makan saat pelajaran. Makan pada saat istirahat. Terus lanjut. Tidak boleh membeli mainan. Boleh nggak ya? Enggak boleh. Tidak. Apa? Terus berarti apa? Membeli mainan. Jangan karena tidak boleh. Iya. Kira-kira apa? Oh, Jakarta jangan. Jangan tidak boleh. Harus membeli mainan. Tidak boleh mengerti. Saya tidak boleh membeli mainan apa? Kalau saat di sekolah tidak boleh membeli mainan, bisa mungkin diganti membeli mainan di luar jam Istirahat. sekolah. Oke? Nanti nek wis mulih oleh, nek omah oleh, nek omah ngomong gak oleh kalau duit. Membeli mainan di luar jam sekolah. Setuju ya? Ini apa menurut Chan? Di luar jam sekolah. Wah, sangunya utuh minggu. 11. Tidak boleh membeli mainan. Ada 11 tadi ya? Tidak boleh menyontek. 11 tidak boleh menyontek. Berarti apa? Mengerjakan soal sesuai dengan Enggak pakai harus, so, berarti jujur. Menjaga apa? Mengerjakan soal dengan jujur. dengan kemampuannya. Hah? Mengerjakan soal. Lah kok sesuai dengan kemampuannya terus diatur. Mengerjakan soal dengan jujur. Jujur kan jujur. Terus saling menghormati sudah tepat? Saling menghormati. Terus lanjut. Harus melaksanakan piket. Pas. Orang pakai harus. Melaksanakan piket sesuai jamnya. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Siapa saya nggak tahu piket? Melaksanakan piket sesuai jadwal. Terus 14. Tidak boleh melepas sepatu. Lepas sepatu saat di rumah. Saat di sekolah. Kalau di sekolah memakai sepatu selalu dipakai. Sepatu. Memakai sepatu saat di sekolah. Memakai sepatu saat jam Oh ngasuh ya jam lepas. sekolah maksudnya. Oh wes memakai sepatu saat jam. Ya udah saat di sekolah, gimana sekolah sepatunan ya.
Ya oke, memakai sepatu saat jam sekolah. Oke? Setuju nggak? Memakai sepatu saat jam sekolah. Nah, anak-anak, ini yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini gak usah ngarep aku kok dihukum. Alah, aku nek baru gak dihukum. Bukan seperti itu ya. Namanya keyakinan kelas itu kesadaran dari diri kalian sendiri. Kesadaranmu sendiri. Nah, contoh nih, hal sepele. Misalkan, nah dari keyakinan kelas ini kita bisa melaksanakan budaya positif. Nah, Bu Intan rencananya nanti setiap 1 minggu sekali dalam 1 hari, misalkan kita ambil di hari Jumat, semua anak harus menggunakan bahasa Jawa. Unggah-ungguh, kare ngomong. Jadi karo kancamu latihan basa, ben kowe iso basa karo wong tuwa. Ben iso basa karo wong liya, ben iso basa karo orang yang lebih tua atau orang yang dihormati. Mosok ketemu kancane, bro, piye? Kan enggak. Pripun? Coba. Nanti mulai minggu depan atau setiap hari Jumat, terutama ini saya tekankan dulu di kelas 6 karena kalian yang paling. Jadi lo basa sama temenmu itu enggak masalah. Dek, Mbak, pripun? Dan ini pun mulai pon aja mantuk dereng. Jika bisa bahasa Kramal. Makanya itu. Ya iya. Sama Bu Guru juga. Jadi dari Bu Guru biasanya kan bahasa Jawa. Ini saya Bu Intan menekankan setiap hari Jumat nanti kita memakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi nanti saling mengoreksi temannya. Nek sekali 2 kali salah nggak masalah, oke. Awak aja dibahasake. Kulo ajeng sare. Waduh. Kulo mulai niku Bu ajeng dahar. Boleh tidak? Boleh. Diri sendiri itu tidak boleh dibosoke. Nek Wintan jenengan, Dek, apa wis luwe? Arep dahar piye? Boleh. Nek kowe ning jenengan apa? Jenengan tuh kamu. Makanya, yo mulai minggu depan setiap hari Jumat. Mulai Jumat itu sesuk ya kalian ya? Minggu depan. Besok latihan. Minggu depan kalian sudah menggunakan bahasa Jawa dalam keseharian. 1 hari di hari Jumat. Kenapa Bu Intan pilihkan hari pendek dulu? Kita latihan dulu. Jangan sampai kalian tuh orang Jawa, ya toh? Kita kan orang Jawa toh. Tapi yang ini gak Jawa nih. Boleh bahasa Indonesia boleh, tapi kita jangan meninggalkan kebudayaan kita, kebudayaan Jawa, karena ini kekayaan kita loh kan. Jangan sampai bahasa Jawa promo itu sampai diakui negara lain. Ayo, mergone apa? Generasi penerus iki lho. Gak enak sing iso basa promo. Bahkan sekarang sinden, menengan sinden itu yang belajar udah luar negeri semua loh. Bule-bule udah pinter nyinden, pinter gamelan, udah salah. Jangan sampai kita nanti nggak tahu apa-apa tentang bahasa Jawa. Ya, ini Bu Intan awali. Jadi nanti untuk kelas 6 nanti Bu Intan minta laporannya dari Bu Alam. Kelas 6 khusus hari Jumat pembelajarannya. Maksudnya percakapan sehari-harinya menggunakan bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa. Kok jujur saja, Bu. Misalnya jadi aku wis orang ini tidak mau bahasa Jawa. Tidak, berarti kalian sudah melanggar keyakinan tentang apa? Kejujuran. Orang apa kejujuran itu bukan hanya mengerjakan soal ya, tapi sudah melanggar kejujuran. Kowe mau piye wis ngundake basa Jawa ngono? Sampun pun nopon padahal turun. Berarti itu sudah melanggar keyakinan kelas kalian. Oke? Jadi ini keyakinan kelas ini. Coba nanti kalian cermati. Ini nek perlu yuk dicatat sapa sekretaris ini. Dicatat ya ini ya. Dicatat, ditulis. Nanti bisa dikasihkan Bu Intan atau apa, nanti tak print ke, tak tempel, tak tuliskan, tempel keyakinan kelas. Oke? Tulis ya, Bro. Tulis ya, tulis kasih ke Bu Intan. Itu saya kira cukup dulu anak-anak yang tentang keyakinan.
Jadi dari peraturan kelas kita simpulkan ini kesimpulannya, terus kita alihkan menjadi kalimat yang positif dan menjadi keyakinan kelas kalian. Jadi tidak ada yang namanya menghukum, melanggar, atau tidak ada hukuman, tidak ada. Guru tidak akan memberi hukuman, tidak akan memberi penghargaan atau apapun, tapi ini kesadaran kalian. Kenapa? Ini gunanya untuk kalian nanti ke depan. Nah, ini juga kalian dewe, orang di sopo-sopo. Witan, bualang, gue sini mungkin yang sudah jadi bu guru, Pak Guru, kalian masa depannya masih panjang. Jangan sampai kita tahu anak lulusan SD Negeri Pelembungan 4 ora iso basa Jawa. Ditekoni, omahmu ngendi le? Apa? Nopo? Nah, makanya sama temennya, nggak usah saling menuduh pokoknya. Keyakinan dirinya sendiri saja. Kalau iya ya berarti kalian sudah jujur. Keyakinan kelas jujur. Membuang sampah pada tempatnya. Buat saya ini mau sampai sih buat sampah ya? Oh enggak aku. Berarti ada yang tidak jujur. Selain melanggar keyakinan tidak jujur, juga melanggar keyakinan yang membuang sampah pada tempatnya. Ini kesepakatan bersama ya. Demikian penjelasan saya tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif dan pembentukan keyakinan kelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.